Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, ayat yang dibaca tadi ayat soal kematian. Kalau disambung dari ayat sebelumnya, itu bercerita tentang orang-orang Yahudi yang merasa dirinya di dalam jalan yang benar dan Nabi Muhammad itu yang ada pada jalan kesesatan. Kemudian ditantang di dalam ayat ini, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Silakan minta mati aja, nanti kematian itulah yang akan menghakimi mana yang benar, mana yang salah, mana yang jalan yang lurus, mana yang jalan itu bengkok, mana kesesatan. Kemudian disebutkan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kul katakanlah ya Nabi Muhammad, innal mauta, orang Yahudi pasti malas mati. Enggak mau. Jadi tidak suka. Nah, mungkin di antara kita banyak yang tidak mau kematian. Ya. Seakan-akan kematian itu momok yang menakutkan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, tafiru farra itu lari. Kita ingin lari dari kematian. Di tempat lari ternyata kita mendapatkan kematian. Kadang-kadang ada teman yang lalu itu paling takut naik pesawat. Karena kalau naik pesawat takut jatuh, takut mati. Sekali-sekalinya naik pesawat itu jatuh. Kalau Allah mau menakdirkan itu. Mari sebut innal mautal ladzi tafirruna, sesungguhnya mati tafirruna yang kau lari minhu dari kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya akan menemuin kalian. Jadi kita akan menemukan kematian. Kullu nafsin halikun illa wa, semua kita akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah mati. Jadi kita pasti mati. Kan belum ada sejarahnya sampai sekarang ada orang yang hidup selamanya. Enggak ada. Semuanya pasti mati. Terbukti ada fakta, bukan hanya sekedar ini firman Allah, tapi kita sudah juga melihat. Jadi iman karena kita sudah hakul yakin. Ya, jadi kan ada ainul yakin. Mungkin kita hanya dengar-dengar teori saja, tapi ini hakul yakin. Saya sudah melihat dengan langsung kematian-kematian. Fa innahu mulaqikum. Ingat summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu tentang yang gaib dan tahu yang jelas. Nanti kita akan diperlihatkan kepada kita apa yang kita lakukan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbiukum akan dikabarkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu akan dikabarkan kepada kita. Bisa saja dikabarkan nanti diampuni oleh Allah dosa-dosa kita sehingga kita enggak punya dosa. Bisa juga dikabarkan dan tidak diampuni, berarti kita harus ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan keburukan itu ditimbang, kalau keburukannya lebih banyak enggak diampuni, dicuci dulu di neraka. Setelah habis itu baru masuk ke surga. Kalau kita punya iman. Kalau enggak punya iman, na'udzubillah min dzalik, kita su'ul khatimah, udah baik hidup kita, ibadah terus menerus, terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin tahajud gak pernah berhenti, tapi na'udzubillah su'ul khatimah, wafatnya gak membawa iman, hilang semua kebaikan itu. Tapi sedosa apapun yang kita lakukan, tapi matinya bawa iman, akhirnya kita akan masuk surga. Dan mungkin juga kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi kita akan dibalas oleh Allah apa yang kita laksanakan. Kalau Allah kebaikan itu yang Allah berikan pada kita dan kita juga diberikan petunjuk oleh Allah, pasti oleh Allah dibalas kebaikan. Tapi keburukannya mungkin tidak dibalas tapi diampuni oleh Allah. Jadi tidak pernah ada kebaikan sekecil dzarratin misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita akan melihatnya dan Allah akan membalasnya kebaikan. Tapi keburukan segede gunung pun Allah bisa ampuni itu. Kata tadi bertanya tentang bagaimana Pak kita untuk mengantarkan kematian. Orang tua dulu sering menyampaikan kalau ada orang mati kita datang, pas kita mati banyak yang datang.
Kalau pas ketika orang mati kita nggak mau datang, jangan salahkan kalau kita mati nggak ada orang yang datang. Gitu kan orang tua ngajarin kita motivasi. Tapi Al-Nabi mengatakan manit taba'a janazata muslimin wa kana ma'hu ayyusalliya 'alaiha wa yudfanu wa hatta yufra wa yudfan fa innahu yarji'u minal ajri bikiratain. Kalau kita ngiringin jenazah, kemudian jenazah itu kita ngikutin sampai hatta yusalli 'alaiha, sampai disolatin. Wa yafru min dafniha, sampai selesai dikuburkannya, kita pulang tuh mendapatkan 2 qirat pahalanya. Kullu qiratin misla Uhudin. 1 qirat itu seperti gedenya gunung Uhud. Kalau kita wa may yusalliya walam yadfan, kemudian wa yarji'u qabla ayyudfana, kemudian dia pulang sebelum dikuburkan, kana yarji'u bikiratin, maka dia pulang hanya bawa 1 qirat, hanya 1. Yang ini gambarkan apa? Motivasi kita mengantarkan jenazah, mensolatin jenazah. Hanya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu kolektif. 1 orang melaksanakan maka yang lain gugur. Itu fardu kifayah. Kalau semuanya nggak ada yang melaksanakan sholat jenazah, nggak ada yang menguburkan, maka semuanya dosa semua. Itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu fardu ain. Dirinya sendiri yang dosa, tidak melibatkan orang lain. Ini bicara soal kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara kematian begini membuat kita kadang-kadang jadi termenung. Saya udah umur berapa ini? Kira-kira berapa lama lagi? Ternyata orang mati nggak ngelihat umur, ngelihat ajal. Ya, ngelihat ajal. Kita nggak tahu sampai kapan ajal kita. Nggak ada yang tahu, termasuk yang gaib itu. Makanya ini disambung di dalam surat Al-Munafikun ayat 11. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'mal. Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal kita. Ajal nafs tidak akan pernah diakhirkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna wala yastakdimu. Ini tidak akan diakhirkan, juga tidak akan dimajukan. Ajal kita tetap segitu. Wallahu khabirum bima ta'mal. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Tapi kenapa kok kita ini kadang-kadang berdoa panjang umur? Ya, bapak-bapak panjang. Allahumma tawil umrona. Ya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Kalau umur lebih dari 100 tahun, itu nyusahin. Ya, nyusahin yang hidup, nyusahin yang mati. Yang mau mati maksud saya. Ya, nyusahin orang yang hidup, yang nyusahin juga yang mau mati. Artinya orang tua pun susah. Beban buat anak-anaknya, beban buat dirinya sendiri. Lalu buat apa Pak kita berdoa panjang umur? Kalau umur tidak maju, tidak mundur. Kita ada mengatakan dengan doa panjang umur, doa umur kita penuh berkah. Doa kita bagaimana umur kita ini efektif untuk melakukan kebaikan. Ibu bapak sekalian, ada orang yang umurnya 100 tahun tapi tidak punya makna apa-apa. Ada umurnya sebentar tapi maknanya itu besar. Imam Syafi'i itu umurnya cuman 54 tahun. 150 lahir, 204 itu wafat. Tapi sekarang ada enggak orang yang tidak kenal Imam Syafi'i? Sebentar umurnya. Tetapi karyanya, tinggalannya. Jadi berapa lama kita hidup bukan itu yang dihitung. Tapi seberapa besar wa asyarahum tinggalan kita di dalam hidup ini. Yang tentu bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjang umur, berdoa, mudah-mudahan semuanya kita lalui umur kita itu dengan kebaikan-kebaikan sehingga berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Setiap tambah menit, tambah kebaikan, tambah waktu, tambah kebaikan. Meskipun umurnya panjang, mungkin secara waktu tapi tidak banyak manfaat. Kita itu loh yang kita hindari dan berdoa mudah-mudahan lebih banyak bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Silakan ada yang mau bertanya?
Silakan Ibu namanya dan pertanyaannya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umiyati Ustadz dari pengajian Miftahul Jannah, ingin bertanya. Amalan-amalan apa yang perlu dipersiapkan ketika usia kita sudah mencapai di atas 40 tahun? Hanya itu aja Ustadz, makasih. Waalaikumsalam. Waduh, amalan apa Kiai? Kalau udah lewat 40 supaya masuk surga ya Bu ya, gitu Bu? Oh gitu maksudnya. Nah, katanya apa bahasa Inggrisnya life begin at 40. 40 ya. Jadi kita memulai hidup dari 40 tahun. Nah, jadi kalau 40 tahun belum insaf-insaf juga memang dia karakternya nakal. Kalau umur 40 tahun juga belum dia juga sadar-sadar, mungkin selamanya dia tidak akan sadar. Jadi orang menyebutnya 40 tahun kok belum sadar-sadar juga. Apa yang perlu dilakukan? Biasanya 40 tahun itu hanya meneruskan dari kebiasaan umur sampai 40 tahun. Maka mapannya itu orang di 40 tahun. Tapi sekarang bisa diubah ya Pak? Bisa. Pertama diubah dengan cara doa. Ya Allah, berikanlah kami umur yang berkah. Berikanlah kami waktu-waktu yang untuk kebaikan itu. Itu doa yang pertama. La yuraddul qada'u illa bidu'a. Tidak bisa mengubah takdir qada Allah kecuali dengan doa. Jangan diremehin. Maka kalau ngaji jangan pulang dulu sebelum doa. Wah udah jelasin ustadznya. Pulang ustadznya doa di belakang pergi. Itu yang intinya ditinggal. Nah, doa pertama. Yang kedua, pastikan kita jadi orang yang husnudzon kepada Allah dan kepada orang lain. Kalau ada suudzon apalagi pada Allah, ya Allah saya kok jadi mulai dulu begini terus, kenapa melarat terus, kenapa kok saya paling gak nyaman, coba tetangga saya, coba saudara saya, suudzon kepada Allah. Jangan, itu pasti tidak baik, ubah. Mungkin ini yang Allah kehendaki menjadi jalan saya ke ini dunia yang nanti dapatkan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan hari-harinya disibukkan dengan kebaikan. Bisa dengan zikir, bisa membantu orang, bisa cari ma'isyah, membantu suami, yang suami cari ma'isyah, itu ada juga adalah pahala untuk keluarganya. Kalau itu sudah tiga-tiganya bisa dilakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Karena apa? Kita mati ini sesuai dengan kebiasaan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali mati Islam. Lalu ditanya, ya Rasulullah gimana cara mati Islam? Man asya ala syai'in mata alaihi, katanya kitab Ibnu Katsir. Orang yang punya kebiasaan tertentu, kebiasaan itulah yang mengantarkan kematian. Yang jadi copet seringkali matinya pada saat nyopet. Orang yang jadi maling seringkali matinya saat jadi maling. Orang yang jadi sopir seringkali matinya penyakitnya karena kena angin, ginjal, dan tidak sedikit kori. Nah, orang ahli dakwah pas pegang mic mati. Ada. Jadi kebiasaan ini yang mengantar kematian. Yang profesor kena stroke. Orang yang jadi sopir tabrakan di jalan. Jadi seringkali kematian itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita biasa dalam kebaikan, insya Allah husnul khotimah. Tapi yang biasa buruk, na'udzubillah min dzalik, tanpa pertolongan Allah biasanya mengantarkan kematian. Kecuali Allah memaafkan, Allah memberikan rahmatnya sehingga kematiannya mendapat kematian yang soleh dan husnul khotimah.